Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Usikum wa iyaya nafsi bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang ini marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan, sehingga kedua nikmat tersebut kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita melaksanakan ibadah Jumat beserta rangkaiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal soleh dan menjadikan pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan kepada jamaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menjamin kebahagiaan seseorang di dunia terlebih di akhirat. Takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menjamin keamanan seseorang dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Khatib juga tidak lupa berwasiat untuk diri sendiri dan kepada jemaah pada umumnya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menenangkan hati. Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki bulan Dzulqa'dah. Bulan salah satu bulan haram yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, di antaranya ada 4 bulan haram, minha arba'atun hurum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menzalimi diri kita sendiri. Artinya kita tidak berbuat aniaya,
tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 bulan haram sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada 3 bulan berurutan. Di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Kemudian yang keempatnya Rajab, yaitu bulan antara Jumada Tsaniyah sama Sya'ban. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang mana ini termasuk bulan haram. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu tidak kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ada apa di bulan Dzulhijjah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin ashr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, bersumpah dengan malam atau dengan hari yang 10. Para ulama berbeda pendapat mengenai hari 10 yang dimaksud di dalam surah Al-Fajr ini. Di antaranya ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya ada yang mengatakan 10 akhir di bulan Ramadan. Di antara ulama ada yang mengatakan 10 awal di bulan Muharram. Tapi pendapat yang kuat insyaallah adalah ini 10 awal bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr. Qala walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau, tidak ada suatu hari, ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada satu hari yang mana amal soleh lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita melaksanakan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat waktu itu ingin mengukur sejauh mana mulianya hari ini dengan pertanyaan walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah juga apabila kita melaksanakan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Yang mana di beberapa hadis dikatakan bahwasanya amalan utama adalah berjihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, termasuk juga lebih utama beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah daripada berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Laki-laki yang keluar dari rumahnya kemudian ia berjihad di jalan Allah kemudian tidak pulang lagi. Artinya ia syahid, ya, meninggal sebagai syuhada. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 awal bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi kita melaksanakan persiapan juga sebagaimana kita melaksanakan persiapan ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan. Persiapan yang sifatnya ilmu, persiapan juga yang sifatnya fisik, supaya kita dapat melaksanakan amal soleh maksimal. Terutama mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji harus dipersiapkan lebih matang lagi.
Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dipersiapkan juga finansial. Karena di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada syariat yaitu kurban. Yaitu apa? Menyembelih hewan kurban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ini amalan utama, tidak bisa disamakan dengan berinfak meskipun dengan sama. Meskipun dengan jumlah yang sama. Misalnya kita kurban dengan seekor kambing yang harganya 3,5 juta. Kemudian kita berinfak juga. Pada saat itu 3,5 juta tetap lebih mulia ketika kita pergunakan itu untuk kurban. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan inilah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pahala yang maksimal nanti di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama juga kita berpuasa. Sebagaimana apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berpuasa di hari Asyura itu akan diampuni dosanya setahun sebelumnya. Tapi ketika kita berpuasa di hari Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diampuni dosa kita setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan nanti di 10 awal bulan Dzulhijjah yang kita akan memasuki setelah bulan Dzulqa'dah ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya sia-sia atau rasanya kita tidak pantas kalau kita tidak mempersiapkan amalan yang terbaik kita ketika memasuki bulan Dzulhijjah ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh semampu kita atau memberikan amalan yang terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak variasi ibadah. Di antaranya sedekah, di antaranya puasa, di antaranya salat, bahkan kurban dan juga haji. Itu untuk mengukur sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memasuki gerbang awal akhirat yaitu kematian, saat saudara-saudara kita, teman-teman kita, satu jamaah kita mengantarkan kita ke kubur, kemudian mereka meninggalkan kita dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang kita banggakan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala? Namun ketika variasi ibadah itu kita laksanakan, kita lakukan dengan semaksimal mungkin, ada kebanggaan dalam hati kita. Kemudian ada juga harapan besar dari hati kita, yaitu apa? Ya, pahala atau kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai balasan dari amalan kita. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 27, yaitu ketika dua putranya Nabi Adam alaihi salam memberikan korban,
tapi Allah Subhanahu wa taala menerima salah satunya dan tidak menerima yang lain. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya bukan salah satunya tidak korban, tapi dua-duanya berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima salah satu di antara keduanya dan menolak salah satu di antara keduanya. Apalagi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak memberikan amalan-amalan spesial, termasuk kita berkorban, tidak berkorban, apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bulan Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa taala menggembleng kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Di nanti setelah ini ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, dan di situ ketika kita berkorban, Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala korbannya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya, atau kata hanyalah Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima korbannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita maksimalkan ibadah ini, yaitu terutama kurban dan juga amalan-amalan lainnya, khususnya ketika kita memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, karena pahalanya sangat besar sekali. Di samping ini termasuk bulan haram, ini juga termasuk di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan tersendiri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk melaksanakan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتون. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.